A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Zamzam tu rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kenikmatan, kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya, dan semoga kelak kita dikumpulkan menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau, para tabi'in, tabi-tabi'in dan semua pengikutnya, dan semoga kelak kita dikumpulkan Allah Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyapa panjenengan semuanya dalam kurma kuliah Ramadan dengan judul pada kesempatan hari ini adalah doa orang puasa dan kenangan mustajab di tanah haram. Ad-du'a mukhul ibadah, kata ulama. Doa itu adalah intinya ibadah. Kula panjenengan sami senantiasa berusaha memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah inti dari ibadah yang kita lakukan. Di dalam sholat kita berdoa, di dalam berzikir kita memanjatkan doa kepada Allah, dan di dalam banyak aktivitas kehidupan kita ini senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan hambanya yang hamba itu betul-betul memelas dan memohon kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, orang-orang melakukan doa niscaya ingin doanya dikabulkan. Maka ada tempat, ada kondisi di mana doa-doa itu senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-shaimu hatta yuftiru wa
madlum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa ketika puasanya mengikuti keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal lis-shaimi inda fitrihi lad'ahu ma'turatun." Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kesempatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, gunakan kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang istimewa ini. Mari kita senantiasa banyak bermohon kepada Allah, memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk diri kita, doa untuk kedua orang tua kita, doa untuk anak kita, doa untuk orang-orang yang kita cintai, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita ini dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak pada diri saya pribadi dan jamaah semuanya, orang-orang yang berpuasa ini adalah kondisi di mana doanya mustajab. Sebagaimana orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh di tanah suci, di Mekah, di Madinah, ini merupakan orang-orang yang mendapatkan kesempatan istimewa di tempat yang istimewa. Khususan untuk orang yang berpuasa, di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua, kebahagiaannya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena doa-doa yang ia panjatkan di dalam sholat 5 waktunya, di dalam zikirnya, di dalam sholat tarawihnya, di dalam doa-doa sebelum sahurnya, doa-doa yang ia panjatkan sebelum dia berbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, dan ini akan menjadikan kebahagiaan bagi mereka. Maka kaum muslimin, jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya kita muhasabah kepada diri kita, sudah seberapa baiknya, sudah seberapa seringnya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita berpuasa, mari kita jaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan dari lisan yang kita sampaikan, jangan sampai menjadikan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya tidak mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, tanah haram, kota Mekah, kota Madinah yang disebut dengan Haramain, ini adalah salah satu tempat istimewa yang Allah berikan istajabah. Allah kabulkan doa-doanya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, Allah Ta'ala telah memilih beberapa tempat dan negeri yang terbaik serta termulia, yaitu adalah tanah haram, karena Allah telah memilih baginya Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya tempat manasik sebagai tempat menunaikan kewajiban orang yang terdekat
dan orang yang jauh pun akan mendatangi mereka dari segala penjuru dunia, dari berbagai negara. Kita ketahui di Mekah ada Baitullah. Di sana orang-orang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan di dalam surah Ibrahim ayat 37, beliau berdoa, Rabbana inni askuntu min dzurriyyati. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami tempatkan sebagian dari keturunan kami. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta keamanan, beliau meminta kebaikan terhadap keturunan beliau yang beliau tempatkan di kota Mekah, yang waktu itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tanah haram adalah tanah yang mulia, yang istimewa, yang Allah berikan kemuliaan. Ketika orang berdoa di sana, Allah akan kabulkan doanya. Maka ada satu kisah jamaah haji kami tahun 2025 kemarin. Beliau sampai di sana bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Agus, saya pengen mencium Ka'bah. Beliau sudah sepuh, wanita, dengan segala masakoh yang ada dalam dirinya, tapi beliau yakin Allah akan mengabulkan doanya. Alhamdulillah biiznillah, Allah turunkan pertolongannya. Ada orang yang membantu beliau lewat perantara kami, sehingga Allah mudahkan, Allah kabulkan keinginan beliau untuk mendekat ke Baitullah, untuk mencium Baitullah. Masya Allah. Dan tentunya banyak kisah-kisah lain yang dialami jamaah-jamaah haji atau orang-orang yang melakukan ibadah umrah, yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa mereka. Mereka ada yang meminta keturunan, mereka ada yang meminta keberkahan dalam hidupnya, mereka ada yang meminta kesolehan kepada ada anak turun mereka, dan banyak lagi yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari permintaan-permintaan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang tulus, yang ketika mereka bertawaf, ketika melihat Baitullah, mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat di dalam kalimat tawaf ada zikir yang diajarkan para ulama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Zikir-zikir yang mulia ini senantiasa mereka panjatkan, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar doa-doa yang dilantunkan diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika mereka sedang berwukuf di Arafah dengan segala masakoh kesulitan yang ada di sana, dengan suhu yang tinggi, panas, yang menjadikan orang-orang di negara Asia Tenggara seperti kita, orang Indonesia, akan merasa gerah, kepanasan. Tapi biidznillah, alhamdulillah, mereka mampu melalui hal tersebut. Mereka gunakan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat di dalam kesepiannya. Mereka menjadikan tanah haram sebagai tempat-tempat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan ibadah haji, orang yang melakukan ibadah umroh,
mendapatkan kesempatan untuk berdoa di tanah haram, untuk berdoa di Masjidil Haram, untuk berdoa di Masjid Nabawi, di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan Imam Ahmad, sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Subhanallah. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu melakukan perjalanan sehingga mereka mampu menunaikan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan tentunya orang yang melakukan perjalanan ke sana melalui ibadah umroh, ibadah haji, tentu mereka dengan gegap gembita, sukacita menunaikan ibadah, menunaikan sholat berjamaah di kedua masjid tersebut. Bahkan jamaah haji sebelum waktu sholat 1-2 jam mereka sudah menuju ke masjid. Sedangkan di tanah air banyak orang-orang yang ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mereka belum beranjak dari aktivitas yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Maka jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah, nikmat doa yang Allah kabulkan bagi orang yang berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabulkan bagi orang-orang yang berdoa di tanah haram, ini menjadikan keistimewaan tersendiri bagi kita. Maka marilah kita memiliki hasrat yang lebih untuk menabung, untuk menjadikan harta kita sebagai sarana agar kita kelak bisa ziarah ke Masjid Nabawi, bisa ziarah ke Masjidil Haram, baik itu dalam ibadah umrah maupun dalam ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanah haram memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah haram ini tanah yang memiliki rezeki yang berlipat yang Allah berikan kepadanya. Yang dulu tanah ini tandus, tanaman-tanaman tidak tumbuh di sana, tapi Allah berikan keberkahan. Hari ini kita melihat banyak hasil dari pohon kurma, pohon anggur, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu keistimewaan lagi yang Allah berikan kepada tanah haram. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim di hadis nomor 2942, Rasulullah bersabda bahwasanya Dajjal tidak akan memasuki tanah haram. Kata Dajjal, aku akan keluar dan menelusuri muka bumi, tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Thayyibah, yaitu kota Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap, dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Jamaah Zamzam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada tanah haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tempat-tempat yang Allah kabulkan doa. Sebagaimana Allah juga memberikan
keistimewaan bagi orang-orang puasa yang Allah berikan kenikmatan waktu istijabah untuk berdoa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan secara spesifik tempat-tempat yang biasa digunakan oleh jamaah-jamaah umroh maupun haji berdoa. Di antaranya area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang biasa orang menyebut multazam. Setelah selesai tawaf, orang-orang bermunajat, berdoa, sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap multazam. Ya Allah, sungguh nikmat ketika setelah tawaf mampu sholat di depan multazam, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tempat yang dirindukan oleh banyak manusia. Yang kedua, ketika di Hijr Ismail, area yang berbentuk setengah lingkaran yang di samping Ka'bah, tempat biasa kaum muslimin ketika tawaf mereka berdekatan kemudian memanjatkan doa di sana. Juga rukun Yamani dan antara rukun Hajar Aswad serta makam Ibrahim, serta tempat di Bukit Safa dan Marwah, dan di Madinah tempat yang istimewa yaitu di Raudhah, area antara makam Nabi dan mimbar yang dikenal sebagai Taman Surga. Biasa kaum muslimin yang umroh, yang haji, mereka bersujud, sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh nikmat yang luar biasa ketika kita bisa bermunajat di sana. Subhanallah, dalam kondisi jamaah yang luar biasa. Ketika haji begitu banyak, ketika umroh juga, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Seandainya kita ini setiap saat diberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung di tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang Allah kabulkan doa, mari kita betul-betul berusaha sekuat mungkin agar kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang Allah berikan nikmat, mendapatkan keistimewaan, bisa berdoa di tempat-tempat istimewa dan sekaligus pada kondisi yang istimewa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kami mengajak diri pribadi kami dan jamaah semuanya, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Orang yang berpuasa doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa Allah berikan kemuliaan di sana. Sebagaimana Allah juga muliakan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji yang mereka berdoa di tanah haram. Semoga kelak kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendapatkan kebahagiaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan ketika kita berdoa di masa-masa bulan Ramadan ini, dan Allah berikan kesempatan kita berdoa di tempat-tempat istimewa di tanah haram. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.